Salam intelektual, selamat datang kembali di Vicara.id. Tepat ketika dunia mengira diplomasi di ujung bayonet dari hari ke-39 telah membawa sedikit ketenangan, hari ke-40 datang dan membanting pintu itu dengan sangat keras. Hari ini membuktikan satu hal, tinta di atas kertas perjanjian Islamabad ternyata nilainya tidak lebih dari debu di medan tempur. Yang kita saksikan ini bukanlah sekedar kesalahpahaman, bukan juga pelanggaran kecil. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang sistematis. Sebuah skenario di mana narasi gencatan senjata yang digembar-gemborkan Donald Trump nyatanya cuma dipakai sebagai tabir asap. Asap untuk menutupi sebuah eskalasi yang jauh lebih mematikan. Apa yang akan kita bedah hari ini adalah arsitektur penipuan yang memang dirancang untuk memancing respons. Sebuah jebakan diplomatik yang sengaja dipasang hanya untuk melegitimasi agresi yang sudah mereka rencanakan. Kalimat pembuka tadi itu bukan sekedar retorika. Itu adalah diagnosa yang sangat presisi atas apa yang terjadi di lapangan. Coba kita ingat, saat Pakistan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata itu, pasar minyak dunia langsung euforia kan? Harga langsung anjlok. Seolah-olah ada harapan ya setipis apapun itu bahwa akal sehat akhirnya akan menang. Tapi harapan itu ternyata dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh. Dibangun di atas sebuah teks perjanjian yang ditafsirkan dengan cara yang, fundamental berbeda oleh semua pihak. Bagi Iran, gencatan senjata ini adalah paket komprehensif, mencakup semua front tanpa kecuali. Tapi bagi koalisi Amerika Serikat dan Israel, ini cuma jeda taktis. Cuma kesempatan untuk atur ulang bidak catur di permainan yang jauh lebih besar. Inilah momen di mana kata-kata kehilangan maknanya. Dan satu-satunya bahasa yang tersisa, seperti yang akan kita lihat, adalah bahasa kekerasan. Nah, untuk benar-benar paham kenapa semua ini bisa runtuh begitu cepat, kita harus bedah dulu arsitektur pengkhianatannya. Akarnya itu ada di sebuah doktrin yang oleh para analis disebut sebagai strategi decoupling, strategi pemisahan. Tujuannya sangat jelas dan sangat brutal, memisahkan kepala dari tubuhnya. Koalisi AS Israel mencoba, ibarat ahli bedah, untuk mengeluarkan sekutu-sekutu Iran, terutama Hizbullah di Lebanon, dari kerangka perjanjian. Logikanya sederhana tapi penuh dengan arogansi. Mereka pikir kalau mereka bisa buktikan Teheran tidak mampu atau tidak mau membela sekutunya, maka seluruh bangunan poros perlawanan yang sudah dibangun puluhan tahun itu, kredibilitasnya akan runtuh seketika. Jadi ini bukan manuver diplomatik biasa. Ini serangan langsung ke pusat gravitasi strategis Iran, yaitu jaring aliansinya. Mereka sengaja menciptakan dilema maut untuk Teheran, mau menelan penghinaan dan membiarkan sekutunya dibantai demi gencatan senjata yang rapuh, atau merespons dan langsung dicap sebagai pihak yang melanggar kesepakatan. Sebuah jebakan yang dirancang dengan presisi yang mematikan. Dan kalau tadi kita bicara soal teori, nah inilah wujud fisiknya. Manifestasi dari strategi decoupling itu. Coba kita perhatikan angka ini baik-baik. 100 serangan udara, hanya dalam 10 menit. Ini, sekali lagi, bukan pertempuran kecil-kecilan yang tiba-tiba pecah di perbatasan. Bukan. Ini adalah sebuah operasi militer kolosal, terkoordinasi penuh, dan jelas sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Puluhan jet tempur menghantam target di seluruh Lebanon secara bersamaan. Dari pinggiran selatan Beirut yang padat, sampai ke lembah Beka yang strategis, dan menyapu seluruh wilayah selatan. Skala dan kecepatannya ini membuktikan satu hal, intelijen, logistik, aset tempur, semuanya sudah siaga di posisi, tinggal menunggu satu sinyal untuk bergerak. Dan sinyal itu, ironisnya, adalah pengumuman gencatan senjata itu sendiri. Israel menggunakan kesepakatan damai sebagai kamuflase untuk melancarkan salah satu serangan paling brutalnya, dengan sengaja menyasar area sipil untuk memaksimalkan tekanan psikologis, dan tentu saja untuk memaksa tangan Iran. Dan inilah dia konfirmasinya. Bukan dari sumber anonim, tapi langsung dari arsitek utama perjanjian tersebut. Pernyataan Donald Trump ini bisa kita sebut sebagai pistol berasapnya diplomasi. Saat ditanya soal serangan besar-besaran Israel ke Lebanon, dia dengan santainya bilang, "Ya, they were not included in the deal." Mereka, maksudnya Hizbullah dan Lebanon, tidak termasuk dalam kesepakatan. Pernyataan ini secara telak membantah klaim Iran dan mediator Pakistan bahwa gencatan senjata berlaku untuk semua front. Ini adalah manuver yang secara efektif memberi lampu hijau bagi Israel untuk terus menghajar Lebanon, sekaligus menyiapkan narasi bahwa kalau Iran merespons, berarti Iran yang jadi agresor. Ini menunjukkan sebuah kegagalan sistemik dalam diplomasi, di mana poin paling dasar dari sebuah perjanjian, yaitu siapa saja yang dilindungi, sengaja dibuat abu-abu hanya untuk dieksploitasi secara militer. Koalisi secara terbuka di depan mata dunia sedang menguji garis merah Iran. Kalau serangan ke Lebanon tadi adalah tes untuk menguji komitmen Iran pada sekutunya, maka langkah berikutnya adalah provokasi langsung ke jantung kedaulatan Iran sendiri. Eskalasinya bergeser, dari yang tadinya menyasar proksi, sekarang langsung ke Iran. Koalisi tampaknya belum puas hanya dengan memancing.
Mereka ingin memastikan respons dari Iran itu tidak terhindarkan dan harus masif. Tindakan-tindakan berikutnya ini dirancang untuk tidak memberi ruang sedikit pun bagi Teheran untuk bermanuver secara diplomatik. Ini adalah serangkaian aksi yang jelas-jelas melintasi garis merah paling fundamental bagi negara manapun, integritas wilayah udara dan keamanan infrastruktur ekonomi yang paling kritis. Ini adalah, undangan terbuka untuk berperang yang disampaikan di tengah ilusi proses perdamaian. Mari kita urutkan kronologinya, karena kecepatan di sini adalah kunci. Pertama, sebuah drone Hermes 900, salah satu drone intai dan serang paling canggih milik Israel, terdeteksi dan ditembak jatuh. Bukan di perbatasan, tapi jauh di dalam wilayah Iran, di Provinsi Fars. Ini bukan sekedar pelanggaran batas wilayah, ini adalah penetrasi strategis yang tujuannya mengumpulkan data intelijen di dekat fasilitas-fasilitas sensitif. Jelas sebuah pelanggaran langsung terhadap klausul perjanjian. Hanya beberapa jam kemudian, provokasi mencapai puncaknya. Serangan udara menghantam fasilitas minyak vital di Pulau Lavan. Saya ulangi, ini bukan target militer, ini adalah jantung ekonomi Iran, simpul krusial dalam ekspor energinya. Menyerang Lavan di tengah gencatan senjata itu sama saja seperti membakar naskah perjanjiannya di depan mata semua orang. Respons Iran pun bisa ditebak, cepat dan tegas, penutupan total Selat Hormuz. Pesannya sangat jelas, jika darah ekonomi kami kalian tumpahkan, maka arteri ekonomi global akan kami sumbat. Saat itu juga, gencatan senjata itu resmi mati, dibunuh oleh tindakan koalisi, bahkan sebelum para diplomatnya sempat membuka map mereka di Islamabad. Respon Iran yang kemudian datang, ini bukanlah sebuah agresi yang membabi buta. Sama sekali bukan. Ini adalah eksekusi yang dingin terkalibrasi. Dari sebuah doktrin pertahanan yang sudah lama mereka siapkan. Namanya pertahanan komprehensif. Dan operasi yang punya nama sandi True Promise 4 atau gelombang ke-100 ini adalah manifestasi penuh dari doktrin tersebut. Teheran sudah berkali-kali mengatakan bahwa keamanan regional itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Serangan terhadap sekutunya adalah serangan terhadap dirinya. Serangan terhadap aset ekonominya akan dibalas dengan serangan terhadap seluruh infrastruktur ekonomi dan militer lawan di kawasan. Jadi, ini bukan sekedar eskalasi biasa. Ini adalah aktivasi protokol pertahanan total yang dipicu oleh tindakan koalisi yang sudah melewati semua garis merah yang ada. Sangat penting untuk kita memahami logika di balik doktrin ini. Pertahanan komprehensif adalah cara Iran untuk mengimbangi kekuatannya yang secara konvensional jujur saja masih di bawah Amerika Serikat. Iran tidak bisa berharap menang jika harus berhadapan kapal induk melawan kapal induk. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan adalah mengubah seluruh kawasan Teluk Persia menjadi sebuah medan tempur raksasa, di mana setiap aset ekonomi dan militer Amerika dan sekutunya menjadi target yang sah. Doktrin ini menegaskan bahwa Iran tidak akan bertempur hanya di dalam perbatasannya. Tidak, mereka akan memproyeksikan pertempuran ke seluruh teater regional. Keamanan itu kolektif menurut mereka. Jika Iran dan sekutunya tidak aman, maka tidak seorang pun di kawasan itu yang akan bisa tidur nyenyak. Ini adalah strategi pencegahan melalui ancaman eskalasi horizontal yang masif. Dan inilah skala dari eksekusi doktrin tadi, 25. Bukan 1 atau 2 target simbolis untuk sekedar balas dendam, tapi 25 situs strategis yang tersebar dari pesisir Laut Mediterania hingga ke Semenanjung Arab. Ini adalah sebuah pertunjukan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran tidak hanya merespon di satu titik, mereka merespon di seluruh papan catur geopolitik. Serangan ini dirancang untuk menunjukkan jangkauan, presisi, dan yang paling penting, kemauan politik Teheran untuk menggunakan seluruh arsenalnya saat mereka merasa eksistensinya terancam. Setiap target dari 25 lokasi ini dipilih dengan sangat cermat untuk mengirim pesan yang spesifik kepada Washington dan sekutu-sekutunya. Oke, mari kita lihat lebih dekat target-target ekonominya, karena disinilah letak kebrutalan strateginya. Ini bukan serangan acak, ini adalah sebuah pembedahan yang sangat presisi terhadap urat nadi ekonomi lawan. Coba perhatikan nama-nama perusahaannya, Chevron, ExxonMobil. Ini jelas aset-aset yang terkait langsung dengan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Dengan menghantam fasilitas di Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait, Iran mengirimkan pesan yang sangat gamblang. Kalian menyerang aset energi kami di Pulau Lavan, maka kami akan menyerang aset energi kalian dan sekutu kalian di seluruh teluk. Lihat juga target pipa minyak East West di Yanbu. Ini adalah arteri vital yang dirancang untuk membypass Selat Hormuz. Dengan menghantamnya, Iran menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar yang aman. Pesan Teheran itu simetris dan brutal. Keamanan energi adalah permainan zero sum. Keamanan kami adalah keamanan kalian. Titik. Selain perang ekonomi tadi, Iran juga melancarkan serangan yang dirancang untuk melumpuhkan kemampuan militer lawannya. Targetnya pun bukan sembarangan. Mereka menyerang pusat komando saraf Amerika di wilayah itu, yaitu CENTCOM di Yordania. Mereka menghantam jantung intelijen Israel di Tel Aviv, dan yang paling berani, mereka menargetkan simbol proyeksi kekuatan Amerika, 2 kapal induk, LH-7,
dan CVN-74 yang keduanya dilaporkan mengalami kerusakan. Belum lagi serangan ke pabrik drone di UEA dan Bandara Internasional Ben Gurion. Ini semua menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat yang aman. Serangan-serangan ini secara kolektif tujuannya cuma satu, mendegradasi kemampuan musuh untuk melihat, mendengar, memberi komando dan memproyeksikan kekuatan di seluruh kawasan. Ini adalah upaya sistematis untuk membutakan dan melumpuhkan lawan. Setelah badai militer itu sedikit mereda, fokus dunia kembali ke arena diplomatik. Atau lebih tepatnya, keruntuhannya. Gelombang serangan balik Iran secara efektif telah menghancurkan sisa-sisa harapan apapun untuk negosiasi. Pertukaran serangan ini bukan lagi bagian dari negosiasi. Ini adalah penolakan total terhadap proses itu sendiri. Kerangka perjanjian yang dimediasi oleh Pakistan, yang dari awal saja sudah rapuh, kini benar-benar hancur berkeping-keping. Dunia hanya bisa menyaksikan bagaimana sebuah proses yang seharusnya membangun kepercayaan malah berakhir dengan eskalasi militer terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan dari Muhammad Baghir Ghalibaf ini bukan sekedar opini pribadi. Ghalibaf adalah tokoh kunci dalam proses ini dan pernyataannya ini berfungsi seperti sertifikat kematian resmi bagi gencatan senjata Islamabad. Ini adalah deklarasi publik bahwa dari sudut pandang Teheran, pihak lawan telah bertindak dengan itikat buruk yang sangat ekstrim. Kata-katanya menyiratkan bahwa fondasi kepercayaan, bahkan yang paling minimal sekalipun telah dihancurkan. Bernegosiasi dalam kondisi di mana sekutu Anda diserang dan kedaulatan Anda dilanggar, menurutnya itu bukan lagi diplomasi, itu adalah sebuah tindakan penyerahan diri. Jadi dengan ini, Iran secara resmi menutup pintu untuk pembicaraan lebih lanjut di bawah kerangka yang ada. Iran tidak hanya menarik diri begitu saja, mereka menyajikan argumen yang sangat sistematis dan legalistik. Ghalibaf merinci 3 pelanggaran spesifik dan fatal terhadap kerangka 10 poin yang katanya sudah disetujui. Pertama, kegagalan total untuk menerapkan gencatan senjata di Lebanon, yang mana itu adalah pilar utama kesepakatan. Kedua, pelanggaran kedaulatan udara Iran oleh drone Hermes 900, sebuah agresi langsung. Dan ketiga, yang paling fundamental, pernyataan dari pihak Amerika yang secara terbuka menyangkal hak pengayaan nuklir Iran, sebuah poin yang menyerang jantung kedaulatan nasional Iran yang menurut Teheran sudah disetujui dalam kerangka negosiasi. Dengan memaparkan 3 pelanggaran ini, Iran membingkai keputusannya bukan sebagai tindakan gegabah, tapi sebagai respons logis terhadap serangkaian pengkhianatan perjanjian yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi, setelah semua ini terjadi, apa kesimpulannya? Mari kita lakukan penilaian yang dingin dan objektif, murni berdasarkan data intelijen sumber terbuka atau OSIT terhadap hasil strategis bagi koalisi AS-Israel setelah hari ke-40 yang penuh gejolak ini. Cara terbaik untuk menilainya adalah dengan mengukur hasil di lapangan terhadap tujuan yang mereka nyatakan sendiri di awal konflik. Hanya dengan cara inilah kita bisa menentukan apakah sebuah strategi militer dan diplomatik itu berhasil atau gagal total. Papan skor ini, angkanya berbicara sangat jelas. Dan ini menarik, kita sengaja pakai sumber dari media Israel sendiri, I214, biar adil. Apa target mereka? 1. Menggulingkan rezim di Teheran. Hasilnya, rezimnya bukan hanya tetap berkuasa, tapi kemungkinan besar malah terkonsolidasi oleh sentimen nasionalis. 2. Menghilangkan program nuklir. Hasilnya, tidak ada satupun bukti material nuklir Iran tersentuh, dan sekarang Iran malah punya pembenaran kuat untuk mempercepatnya. Ketiga, menetralisir ancaman rudal balistik. Hasilnya, justru kita baru saja lihat pertunjukan terbesar dan paling sukses dari kemampuan rudal dan drone Iran lewat operasi gelombang ke-100. Jadi, kalau kita lihat begini, ini bukan sekedar kegagalan. Ini adalah kegagalan strategis yang total, yang komprehensif. Koalisi tidak mencapai satupun dari tujuan utama mereka. Jadi, inilah verdik akhir kami. Hari ke-40 akan dikenang, bukan sebagai hari di mana Iran menghancurkan perdamaian, tapi sebagai hari di mana ilusi perdamaian itu sendiri dihancurkan oleh arogansi strategis. Gencatan senjata itu ibarat bangunan yang memang dirancang untuk runtuh sejak awal. Kegagalan fundamental koalisi AS-Israel adalah kegagalan imajinasi strategis. Mereka mencoba menerapkan logika pemisahan pada sebuah realitas geopolitik yang secara inheren saling terhubung. Mereka percaya bisa menyerang satu bagian dari poros perlawanan tanpa memicu respons dari bagian lainnya. Hari ke-40 membuktikan asumsi itu salah secara fatal. Doktrin pertahanan komprehensif Iran ternyata bukanlah gertakan, itu adalah sebuah realitas operasional. Keamanan di Timur Tengah adalah sehelai kain utuh. Mencoba merobeknya di satu sisi hanya akan membuat seluruh kain itu terkoyak. Pertanyaan ini adalah inti dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ke-40. Ketika sebuah negara menggunakan forum negosiasi bukan sebagai jalan menuju damai, tapi sebagai tabir asap untuk agresi, maka ia secara efektif menghancurkan nilai dari kata-kata itu sendiri.
Dan ini memaksa semua pihak untuk kembali ke bahasa yang paling kuno, paling universal, bahasa kekuatan. Kesimpulannya, hari ke-40 adalah pelajaran brutal tentang batas-batas kekuatan dan membuktikan bahwa di papan catur geopolitik yang rumit ini tidak ada langkah yang terisolasi. Setiap gerakan pasti memiliki gema yang tak terhindarkan. Tetaplah bersama kami di Vicara.id, di mana data menjadi senjata dan kebenaran adalah satu-satunya kompas di tengah badai. Sampai jumpa di analisis berikutnya.